Lama gak ketemu kamu, Ben. Bersyukur sama Allah kamu sekarang bahagia ya, Ben. Bunda Korla akhirnya angkat bicara melihat sang sahabat lama diterpa polemik panas dengan Sarwenda yang ramai menjadi sorotan publik. Ia memilih untuk tidak lagi bungkam sebagai sosok yang pernah berjuang dari titik nol bersama dengan Ruben hingga sama-sama meraih kesuksesan. Bunda Korla mengaku sangat mengenal siapa sebenarnya Ruben Onsu. Karena itulah saat konflik Ruben dan Sarwenda terus menjadi perbincangan hangat di media sosial, Bunda Korla merasa sudah saatnya menyampaikan pandangannya dan mengungkap fakta yang selama ini ia ketahui. Jadi kalau Bunda ngomong gini ya memang tujuannya buat apa Bunda? Buat yang si mantannya yang itu. Karena Bunda kenal dia juga baik. Gitu. Bunda kenal dia juga baik ketika Bunda ke rumah si Ruben. Jadi Bunda melihatnya tuh kayak ini kok jadi begini gitu. Kok jadi begini, ucapannya kok seperti ini gitu. Kok jadi kayak terkesannya kasar gitu, kasar banget. Apalagi bilangin Ruben tuh kayak maaf ya, kalimat yang C-O-N-G gitu, itu kan nggak boleh sebenarnya. Itu udah menjatuhkan derajatnya, merendahkan si Ruben. Ruben itu bukan C-O-N-G, dia bukan itu, dia laki. Kalau C-O-N-G nggak bisa sama perempuan. Itu bukan Ruben bukan bagian dari yang itu. Jadi tolong dipahamin. Selama hidup sama Ruben udah ngapain? Hah? Dia udah bikin anak. Kalau misalnya C-O-N-G, nggak mungkin dia tertarik sama Pepsida. Nggak mau dia. Ruben laki. Cuman memang seperti itu. Laki kan bermacam-macam. Kalau mungkin kelakuan Ruben seperti itu, lemah lembut. Tapi laki-laki yang udah merasa gagah, KDRT, itu nggak lebih daripada perempuan. Kalau dibilang laki, justru Ruben yang laki. Walaupun dia kelihatan lemah lembut, memang tipinya tapi dia kasih sayangnya penuh. Tanggung jawabnya luar biasa. Ayo, tanggung jawabnya luar biasa. Walaupun udah nggak berhubungan, dia tetap masih memberikan nafkah, membuatkan rumah. Ayo, iya kan? Berarti dia bukan C-O-N-G. Kalau dia C-O-N-G, dia nggak akan seperti itu. Mungkin masih banyak kali yang mau sama Ruben. Kalau ditanya, masih banyak. Kalau ditanya sama perempuan-perempuan yang hidup, yang janda-janda, yang kan banyak nih sekarang janda cantik-cantik nih, ya, yang cantik-cantik gitu, yang punya anak 1, anak 2. Coba tanya, mau nggak sama Ruben? Ruben itu pasti nggak nolak, pasti bahagia, iya kan? Uang dia ada, kerjaan dia bagus, keartisan dia masih bertahan sampai detik ini, iya kan? Coba kalian tanya sama janda-janda yang butuh lelaki, yang butuh kehidupannya baik. Coba tanya, mau nggak sama Ruben? Pasti bertaburan, pasti berserakan di Jakarta tuh pada ngantri sepanjang jalan Sudirman dari Blok M sampai Monas, berjajar tuh janda-janda. Coba Ruben buat pengumuman, ya, aku ingin mencari janda, ya, janda ting-ting. Nanti ku pilih salah satu di antara kalian semua. Pasti yang dari bundaran dari pintu Monas sampai Blok M itu ngantri semuanya itu. Ya. Berkumpul di sana. Ya, pasti berkumpul. Gak bohong Bunda. Kalau Ruben teriak, dia bilang gini, aku ingin cari janda. Aku ingin punya pendamping hidupku untuk mengobati lukaku, katanya. Pasti bertaburan janda-janda dari mulai yang kecil, yang gede, dari bermacam-macam rasa Pepsidanya, yang enak, yang legit, yang lembut, yang kenyal. Iya kan? Percaya omongan Bunda. Ruben tuh rebutan. Dia rebutan, cuman dia tidak menunjukkan dia tetap berwibawa. Dia tidak genit dan tidak gatal. Dia nggak liar. Dia nggak laki-laki sembarangan dia itu. Dia pulang kerja, dia tidur, dia kerja, dia tidur. Itu aja kerjanya. Coba tanya Ruben, bro. Kak Ruben, kata Bunda Korla, Kak Ruben nikmatin hidup nggak? Coba tanya. Aku tahu dia tuh kayaknya nggak dapat untuk nikmatin hidupnya. Nggak dapat itu temen. Aku tahu dia tuh kayaknya nggak dapat untuk nikmatin hidupnya. Mungkin kalau Bunda ngomong ke Ruben, mungkin Ruben akan menangis karena dia kerja terus cari duit terus itu.
cari duit mulu. Kadang-kadang bunda buka TikTok jam 9 malam, jam 10 malam dia udah nongkrong live cari duit. Bahkan sampai bunda bilang, ini kapan waktunya dia istirahat? Kapan waktunya Ruben ini nikmatin hidup? Kapan dia bisa bersenang-senang? Kayaknya nggak ada itu. Nggak ada kayaknya. Tidak, nggak ada kayaknya. Ini bunda ngomong ini kayak gimana ya? Kayak setega itu gitu. Setega itu berbicara di depanku, melontarkan kalimat di depan publik yang ditonton ribuan orang, seakan-akan kayak lupa gitu. Kebaikan Ruben itu kayak dianggap sebatas angin lewat gitu loh. Perjuangan Ruben selama ini berumah tangga, menafkahin, menyenangin, membahagiakan, itu kayak nggak terlihat gitu. Ruben nggak minta untuk Ruben tuh nggak butuh untuk disanjung-sanjung. Ruben tuh nggak minta untuk dihargain apa pemberian dia, tapi setidaknya hormatilah dia sebagai yang pernah jadi suaminya gitu. Itu aja. Yang pernah tinggal bareng, yang pernah hidup bersama gitu. Itu aja. Mungkin buat si perempuannya itu aja yang bunda ingin. Berhentilah untuk selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin spontan atau nggak spontan gitu. Walaupun bagaimana dia bekas suamimu, dia pernah memberikan kasih sayang padamu. Jangan karena udah nggak punya rasa atau punya yang nggak tahu entah di mana, tapi jangan merendahkan gitu, jangan meremehkan gitu. Ruben, kalau bunda lihat dari jalan ceritanya kan, Ruben tuh cuma butuh ketemu anak, tapi seperti tidak ada jawaban gitu. Ya kalau bunda cuma mau ngasih saran sebagai ibu, setidaknya berikanlah kesempatan gitu. Maksudnya dia kan ayah dari anak-anak itu gitu. Itu kan ayahnya gitu. Maksudnya didiklah anak itu untuk tetap menghargai ayahnya, ayah kandungnya gitu. Itu aja yang Ruben minta. Nggak ada yang lain. Dia mungkin nggak peduli mau sama siapa, yang dia peduli itu anaknya. Kalaupun mungkin tolong digaris bawahin kalimat mungkin bunda, mungkin rasa ketakutan Ruben ini untuk membangun rumah itu yang akan jadi hak siapa itu yang ditakutkan. Karena bagaimanapun namanya seorang ayah atau seorang ibu, pasti nggak tega anaknya terlantar. Makanya Ruben berusaha untuk melakukan hal itu. Walaupun dia kerja banting tulang siang dan malam, capek loh jadi Ruben itu. Kalau bunda bilang capek loh, capek itu, capek banget, nggak sanggup aku. Untunglah bunda perempuan, ya. Aku masih bersyukur aku perempuan. Nggak sanggup aku jadi Ruben itu, nggak sanggup bunda. Ya, mendingan bunda tuh bersyukur, ya. Bersyukur aku jadi perempuan, mau perempuan apapun terserah. Tapi aku bersyukur, ya. Aku bersyukur aku. Tapi kalau jadi Ruben itu kayaknya aku nggak kuat aku. Kutinggalkan kalau aku jadi Ruben, kutinggalkan aja udah, masa bodoh terbang ke Amerika, lebih mampus dari situ. Nggak sanggup aku. Udah bersyukur perempuan. Ya, bersyukur aku. Bunda berharap lah ya buat yang mantannya itu, sudahlah hentikan. Bunda tidak memojokkan di pihak manapun, tapi Bunda pernah mengenal, Bunda pernah bersapa, ya. Bunda pernah ke rumahmu, ya. Apalagi dengan video-video yang beredar gitu kalimat-kalimatnya gitu, kayak ada kalimat yang katanya gini, nanti kita berantakin rumahnya. Itu kan bukan bahasa yang, kalau terdengar di telinga Ruben, bagaimana perasaan dia? Hancur loh. Belajarlah untuk dewasa, belajarlah untuk bijak, belajarlah jadi seorang ibu yang bisa mencontohkan dengan bahasamu kepada anakmu, sehingga orang tidak berkata bahwa bagaimana anaknya begitulah ibunya, bagaimana ibunya begitulah anaknya. Lihat anak-anak bunda serabi ini binatang, tapi mereka lihat lebih beradab dari ngasih kentang. Bunda, aku suka satu perempuan. Siapa namanya? Dia grup. Oh, grup apa? Bunda bilang grup, dia ada grup dulu. Kalau nggak salah dia penyanyi grup gitu kan.
Iya kan? Iya benar. Benar nggak? Benar nggak sih? Hah? Iya bun. Iya. Aku tahu. Ruben mencintain. Dia laki-laki. Ya, dia laki-laki. Dia bisa kok ngewong. Kalau CONG mana bisa ngewong? Geli. Kalau CONG nggak bisa ngewong. Kalau laki-laki udah punya syahwat sama perempuan, artinya dia laki-laki. Jadi bukan CONG, ya, bukan CONG. Kalau laki-laki punya syahwat, kau salah berbicara. Kalau ngebilangkan dia CONG, salah. Lunak gaya hidup dia itu wajar. Banyak lelaki yang lunak. Tapi begitu nengok Pepsida, gairahnya tuh lompat, ya. Ya, gairahnya lompat. Kalau laki-laki udah punya syahwat sama perempuan, berarti dia laki-laki, bukan CONG. Karena kalau CONG nggak mungkin punya syahwat sama perempuan. Beli dia. Itu baru CONG. Ada ini, ada ini. Nah, itu baru CONG. Kalau Ruben laki tulen. Cuma ngasih tahu aja ini ya. Udahlah, hentikan. Hargainlah Ruben yang pernah menjadi suamimu. Dan janganlah orang-orang sekitarnya, siapapun dia, mendukung atau ikut campur atau memanas-manaskan atau seakan-akan kayak bukan mendiamkan tapi memanaskan gitu. Jadi kayak kompor gitu. Jadi jangan jadi kompor gitu. Toh kayaknya Ruben, kalau menurut Bunda, Ruben nggak pernah bahas kok. Kayaknya Ruben nggak pernah selama ini Ruben kayaknya nggak pernah bahas. Dia paling diam aja, nge-live aja, jualan aja, ya. Lama-lama Ruben bisa jualan di lampu merah itu. Kalau seandainya nggak ada TikTok lapak buat nge-live, mungkin Ruben itu ngider, ya. Kalau misalnya nggak bisa aja, kalau Ruben harus, dia ini kan memang tanggung jawab ya, nggak ada jalan buat nge-live di TikTok. Kayaknya Ruben tuh bakal ngider deh, ngider dagangan dia. Abis dia dari brownies, dia jualan, dia ngider dari gang ke gang, ya, dari gang Kelinci, ya, ke gang Marmut, ke Menteng. Ngider tuh Ruben kali untuk mencapai impian dia untuk membuat satu rumah supaya anaknya nggak telantar. Mungkin bisa jadi kalau seandainya nggak bisa jualan gitu di live ini,